Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai menyimak video pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini akan Ibu sampaikan materi tentang peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Baik, yang pertama itu adalah Wahidin Sudirohusodo. Jadi beliau ini adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang selalu dikaitkan dengan organisasi Budi Utomo, meskipun beliau bukan merupakan pendiri dari organisasi kebangkitan nasional. Namun beliau menjadi salah satu penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar Stovia di Jakarta. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1852 di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya juga di Jogja dan kemudian dilanjutkan dengan bersekolah di Europesi Leisure School yang juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya itu, beliau memutuskan untuk masuk ke sekolah kedokteran di Jawa atau yang saat itu dikenal dengan sebutan Stovia atau School Tot Opleiding van Inlandse Artsen atau disingkat Stovia yang berlokasi di Jakarta. Nah, selama hidup beliau itu diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar yang dianggap pandai bergaul dan juga banyak disukai oleh orang. Nah, dari pergaulan itu beliau akhirnya sedikit banyak mengerti tentang penderitaan rakyat akibat penjajah Belanda. Nah, ada pendapat yang menurut dia itu sangat penting gitu ya, kalau misalnya kita ingin terbebas dari penjajah, yaitu rakyatnya itu harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk sedikit membantu meringankan penderitaan rakyat adalah dengan profesi dia sebagai dokter ini. Jadi selama mengobati pasien, beliau atau Wahidin Sudirohusodo ini tidak pernah sama sekali mengungut biaya apapun. Jadi dia memang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Lalu dia memiliki suka menolong dengan orang lain gitu loh, karena dia merasa penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia itu adalah penderitaan dia juga. Selain sering bergaul dengan rakyat, dokter ini juga dikenal dengan keahliannya menabuh seni gamelan. Nah, jadi dia juga sering mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di berbagai pulau Jawa. Para tokoh ini kemudian diajak oleh Wahidin Sudirohusodo untuk menyisihkan sedikit uang agar bisa digunakan untuk menolong pemuda-pemuda yang tidak bisa bersekolah. Namun ajakan beliau ini belum bisa direspon dengan baik oleh para tokoh tersebut, karena memang kondisi perekonomian saat itu kan lagi lemah begitu ya, karena penjajahan. Jadi memang lagi kesulitan, sehingga dia pun menganggap hal itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi dengan penolakan itu tidak membuat Wahidin Sudirohusodo ini berhenti untuk mencerdaskan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, mulai dari saat itulah dia mengajak para pelajar dari Stovia untuk membuat suatu organisasi yang tujuannya adalah memajukan pendidikan dan juga meninggikan martabat bangsa. Dan ternyata gagasan ini diterima oleh masyarakat pelajar Stovia ini. Diterima oleh pelajar Stovia. Lalu mereka juga sependapat bahwa masyarakat tidak boleh selamanya berada pada keterpurukan ini. Jadi memang harus bangkit dan memang harus cerdas agar bisa melawan para penjajah Belanda saat itu. Nah, jadi Wahidin Sudirohusodo ini merupakan tokoh pergerakan nasional yang inspiratif dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi dia juga sebagai pelopor berdirinya organisasi-organisasi kebangkitan nasional. Nah, pada tanggal 26 Mei 1917 beliau wafat dan dimakamkan di Desa Melati, Yogyakarta. Kemudian beliau diangkat sebagai pahlawan nasional dengan SK Presiden nomor 88-TK-1973. Baik, yang kedua adalah R. Sutomo. Jadi Dr. Sutomo ini awal mulanya dia bernama Subroto. Kemudian
berganti nama menjadi Sutomo. Ia dilahirkan tanggal 30 Juli tahun 1888 di Desa Ngepeh, Jawa Timur. Sama seperti pelajar pada umumnya, ketika dia bersekolah di Stovia dulu, dia sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar yang lain tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Nah, karena terkesan oleh saran Wahidin Sudirohusodo untuk memajukan pendidikan sebagai jalan membebaskan diri dari penjajah, maka ia mendirikan Budi Utomo beserta teman-temannya sebagai organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia, dan Sutomo diangkat menjadi ketuanya. Setelah lulus dari Stovia tahun 1911, Sutomo bertugas sebagai dokter. Pada awalnya dia ditetapkan di Semarang, kemudian dipindahkan lagi ke Tuban. Nah, dari Tuban ini dipindahkan ke Lubuk Pakam, Sumatera Timur, dan akhirnya ke Malang. Pada saat bertugas di Malang, dia membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan. Nah, karena dia sering-sering berpindah dalam bertugas, dia semakin menyadari bahwa kesengsaraan rakyat Indonesia dalam penjajahan ini sangat dirasakan di seluruh Indonesia. Sehingga karena dia mengikuti jejak dari Wahidin Sudirohusodo, ia sebagai dokter tidak memungut tarif apapun, bahkan untuk orang-orang ataupun pasien yang tidak mampu, dia membebaskan biaya. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo mendapat kesempatan untuk bersekolah di Belanda. Nah, setelah selesai dari proses belajar ataupun dari studinya, dia kembali ke Indonesia, dan di sanalah dia melihat bahwa ada kelemahan pada Budi Utomo, yaitu pada saat itu Budi Utomo itu tidak terbuka dengan umum dan juga tidak mengikuti perkembangan politik. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesian Study Club atau ISC yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. Nah, ISC ini berhasil mendirikan seperti sekolah tenun, lalu bank kredit, koperasi, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah kepemimpinan Sutomo, PBI ini cepat berkembang. Nah, sementara itu tekanan-tekanan dari pemerintah Belanda terhadap pergerakan nasional ini semakin keras. Dan karena hal itu juga, maka pada bulan Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan Sutomo diangkat menjadi ketuanya. Peran beliau di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini sangat besar sekali. Selain dia bergerak di dalam bidang politik dan juga kedokteran, beliau juga giat di dalam bidang kewartawanan dan juga memimpin beberapa surat kabar. Dr. Sutomo ini juga sangat sibuk sekali. Nah, karena kesibukannya, beliau mengalami sakit dan kemudian wafat pada tanggal 30 Mei tahun 1938 pada usia 50 tahun. Kemudian tahun 1961 pada tanggal 27 Desember, beliau diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961. Mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini. Semoga bisa dipahami dari apa yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui chat pribadi ya. Kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.